Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan, dan juga selamat datang bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang pertama kali bergabung dengan kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang kita percayai. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Penginjil Melani Gunawan dari STT ITA Lawan. Terima kasih Bu Melani atas pelayanannya bagi kita sekalian. Hari ini karena kasih karunia Tuhan yang panggil kita bersama-sama beribadah kepadanya. Oleh sebab itu saya undang kita sekalian, mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai akan ibadah pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati ibadah kita pada hari ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentang langit seperti tenda. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Dialah Allah kita yang besar. Segala perbuatannya dalam hidup kita selalu membuat kita terpesona. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Dialah Allah kita yang besar, yang ajaib dan mulia. Segala perbuatannya dalam hidup kita selalu membuat kita terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah kita, kekuatan kita, Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dan mulia. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Tuhan, hari ini kami datang untuk membawa puji-pujian kami ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya terimalah pujian kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa datang membawa puji-pujian kami ke hadapan-Mu. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, baik yang kami sadari ataupun tidak kami sadari, sudah melukai hati-Mu. Kiranya Engkau melayakkan kami, sehingga kami boleh datang membawa puji-pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah kebaktian pada sore hari ini, supaya kami masih bisa membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari jemaat, kita meninggikan nama Tuhan. Dialah Allah yang besar dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah kita perkasa. Dia telah bangkit. Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita semua harus memuji Dia. Dia adalah Allah yang layak dipuji. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah
selamanya. Hanya Yesus tempat kita berlindung. Dialah Allah yang penuh kasih kepada kita, menyertai kita setiap waktu, di gunung ataupun di lembah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan Allah Bapa kami, pada hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kalau pada hari ini kami membawa segala masalah kami,
masalah kami di tempat pekerjaan, masalah dengan rekan kerja kami yang mempunyai masalah dengan pasangan ataupun anak-anak kami. Kiranya Engkau mau memberikan jalan keluar kepada kami. Ada di antara kami yang mempunyai masalah di dalam kesehatan, kiranya Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Tuhan, pada hari ini kami juga mau membawa gereja ini ke dalam tangan-Mu. Pada bulan Juli nanti kami merencanakan untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan sertai rencana kami. Kiranya Tuhan berkati rencana kami. Kami juga mau berdoa untuk program Komisi Anak yang akan mengadakan Vacation Bible School melalui Zoom. Tuhan juga berkati Evangelis Anthony dan Evangelis Yvonne yang akan membawakan firman Tuhan. Berkati setiap guru-guru yang menjadi panitia, sehingga mereka boleh bekerja sama sehati untuk kemuliaan nama-Mu. Kami membawa semua doa kami, kiranya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kami membawa doa syafaat ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Melayani Yesus, mengiringi Yesus adalah kesukaan kita. Marilah kita mau selalu melayani Dia sampai akhir hidup kita, berapapun harga yang harus kita bayarkan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
sembah air mata, ku saksikan Tuhan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh Tuhan, kita mau melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan datang, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat Tuhan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami sekali lagi boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan akan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan juga berikan kekuatan, dan setiap kami yang akan mendengarkan, kami juga boleh diberkati melalui semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 24 sampai 26. Dan kita juga membaca dari Roma pasal 16 ayat 3 sampai 5a. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Roma 16 ayat 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi.
Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah berbuah di segala bidang. Apa itu berbuah? Berbuah itu berarti ada buahnya, menghasilkan buah. Itu namanya berbuah. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa artinya? Artinya sifat anak itu tidak berbeda jauh dengan ayahnya atau ibunya. Hal-hal yang menurun dari leluhur mereka itu pasti ada kemiripannya dengan orang tuanya, demikian juga dengan anaknya. Sehingga dikatakan pohon apel itu pasti menghasilkan apel. Tidak mungkin pohon apel itu menghasilkan buah jeruk atau buah yang lainnya. Nah, tema kita pada hari ini adalah berbuah di segala bidang. Apakah mungkin? Apakah maksudnya kita menghasilkan buah di segala bidang? Nah, saya percaya bahwa maksud tema pada hari ini adalah kita harus berbuah atau menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Di dalam segala yang kita lakukan, baik pekerjaan kita, pelayanan kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, bagi yang masih studi demikian juga di dalam kehidupan studi dan lain-lain. Nah, pada hari ini secara khusus kita akan bersama-sama belajar dari sebuah pasangan yang bernama Aquila dan Priscilla, di mana melalui pekerjaan dan pelayanan mereka telah berbuah bagi Kristus. Nah, apa rahasianya? Sehingga mereka di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, mereka bisa berbuah bagi Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama melalui firman Tuhan yang kita baca. Ada 3 rahasia yang dimiliki oleh Aquila dan Priscilla. Sehingga hidup mereka itu berbuah bagi Kristus. Yang pertama, Aquila dan Priscilla adalah orang yang bisa bekerja sama. Jadi yang pertama adalah bekerja sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Wikipedia bahasa Indonesia, dikatakan bahwa Aquila dan Priscilla adalah sepasang suami istri Kristen pada abad pertama sesudah Masehi. Nama mereka itu selalu disebutkan bersama-sama. Bahkan dikatakan nama kedua orang ini disebutkan 7 kali di dalam Alkitab. 2 kali di dalam surat Paulus, yaitu 1 Korintus 16 ayat 19 dan Roma pasal 16 ayat yang ketiga. Lalu 4 kali di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2, 18 ayat 19 dan ayat 26. Dan juga 1 kali di dalam kitab Timotius, 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Nah, dikatakan karena nama-nama 2 orang ini disebut bersama paling banyak di dalam Alkitab, maka mereka itu dinamakan pasangan paling populer di kalangan orang Kristen. Nah, di dalam perjalanan kehidupan mereka, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 3 memberitahukan kepada kita bahwa mereka bertemu dengan Paulus dari Tarsus dan mereka itu bersama-sama bekerja sebagai tukang kemah. Nah, kita melihat Aquila dan Priscilla sebagai suami istri, mereka sudah merupakan sebuah tim yang kompak. Juga bersama-sama dengan Paulus, mereka bekerja mencari uang sebagai tukang kemah. Tetapi rupanya kerjasama antara Aquila, Priscilla, dan Paulus ini bukan cuma di dalam hal mencari uang, pekerjaan sebagai tukang kemah. Tetapi mereka juga dikatakan bersama-sama berkeliling mengabarkan Injil. Dan Aquila dan Priscilla ini menjadi sahabat-sahabat dekat yang sangat dihormati oleh Paulus. Priscilla dan Aquila dicatat bekerja dengan tekun untuk menguatkan gereja yang mula-mula.
Dan pasangan ini merupakan penginjil keliling dan pemimpin gereja di jemaat-jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 18, 1 Korintus 16. Dan semua itu dimungkinkan karena ada kerjasama yang baik di antara mereka. Dan bahkan ada seorang penulis yang berkata demikian, bahwa persahabatan antara Paulus dengan Aquila dan Priscilla ini adalah persahabatan yang kuat dan seumur hidup. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Aquila dan Priscilla dapat bekerja sama dengan baik bersama Paulus baik di dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka. Karena mereka bukanlah orang yang egois. Apa itu orang egois? Orang egois itu adalah orang yang mau menangnya sendiri, yang mau enaknya sendiri, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi orang yang tidak egois, orang yang mau bekerja sama dengan orang lain, adalah orang yang mau mendengarkan orang lain, adalah orang yang mau saling menolong, adalah orang yang memikirkan kepentingan bersama. Dia juga mau menerima masukan dan mereka bisa saling melengkapi. Nah, jujur bicara, kecenderungan manusia itu pada umumnya adalah egois. Sejak anak-anak, biasanya anak-anak itu egois. Memang mereka lucu gitu ya. Tapi mereka kalau tidak diturutin mereka marah. Mereka maunya aku. Nah, kita bertumbuh menjadi lebih dewasa. Dan ada orang mengatakan semakin kita tua, semakin kita menjadi seperti anak-anak. Artinya apa? Orang tua juga menjadi seperti anak-anak. Mereka juga butuh diperhatikan, mereka butuh dituruti kemauannya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Ada sebuah filosofi yang disebut sebagai filosofi pohon pisang. Nah, menarik sekali dikatakan filosofi pohon pisang itu berkata demikian. Pisang itu belum bisa mati sebelum menghasilkan buah. Nah, kita tahu pisang itu pohonnya ya, dahannya itu gak kuat, bukan seperti kayu jati yang besar yang kuat. Tetapi mereka menghasilkan buah bukan cuma satu, tetapi yang disebut satu tandan. Ya, satu rangkaian yang banyak. Mengapa? Karena dikatakan pohon pisang ini bukan pohon yang egois. Mari kita bersama-sama belajar supaya kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Kita bukan menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Tapi kita memikirkan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Khususnya kepentingan pekerjaan Tuhan. Supaya dengan siapapun kita bekerja atau melayani, kita menjadi berkat bagi sesama. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa berbuah bagi Tuhan melalui pekerjaan dan pelayanan kita. Yang kedua, Aquila dan Priscilla ini adalah seorang yang berhikmat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26 kita bisa melihat dikatakan bahwa Apolos ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Nah, pengertian Apolos tentang kekristenan itu ada satu hal penting yang menyimpang. Yaitu apa? Yaitu dia hanya mengenal baptisan Yohanes, tetapi dia tidak mengenal baptisan di dalam nama Yesus. Namun memang Apolos ini seorang pembicara yang luar biasa, sehingga dia bisa menggabungkan pengetahuannya dengan kefasihannya di dalam berbicara, sehingga apa yang dia katakan itu menarik untuk didengarkan oleh banyak orang. Nah, di antara mereka yang mendengarkan ini adalah Aquila dan Priscilla yang terus menghadiri sinagog di Efesus. Dikatakan setelah Paulus meninggalkan Efesus,
Maka Aquila dan Priscilla ini mendengarkan Apolos dan mereka terkesan dengan pembelajaran dan kemampuan Apolos di dalam membela Injil. Tetapi sewaktu mereka mendengarkan dan semakin mereka mendengarkan, mereka menjadi sadar ada sesuatu yang perlu dikoreksi dari apa yang disampaikan oleh Apolos. Dan apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka mengajak Apolos itu ke rumah Aquila dan Priscilla, ke rumah mereka begitu. Dan dikatakan mereka, Aquila dan Priscilla ini mengajarkan jalan Allah kepadanya. Nah, kita melihat cara Aquila dan Priscilla ini sangat mengagumkan. Karena ketika mereka mau memberikan pelajaran atau mengajar, termasuk juga di dalamnya mengoreksi, dari seorang pengajar yang penting, dari seorang pembicara pengkhotbah yang terkenal, mereka tidak mengoreksi Apolos di depan umum, tetapi mereka mengajaknya ke rumah mereka dan dikatakan mengajarkannya secara pribadi. Sehingga menurut catatan Kisah Para Rasul, Aquila dan Priscilla adalah orang-orang yang berani mengoreksi ajaran iman Apolos, salah seorang pengkhotbah penting pada zaman itu. Namun keberanian mereka itu tidak ngawur, tetapi dengan cara yang berhikmat. Dan akibatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27-28 dikatakan, akhirnya Apolos itu menjadi orang yang sangat penting dan berarti dalam penyebaran Injil dan dalam pemberitaan tentang Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di dalam dunia ini mereka itu berani. Tetapi berani yang tidak disertai hikmat. Ada orang-orang yang berani menegur orang yang salah. Tapi ketika ada orang salah, kita menegurnya di depan umum. Saya pikir teguran kita tidak membangun karena mungkin dia justru menjadi malu, marah, dan lain sebagainya. Tetapi beda dengan Apolos, dia tahu mengoreksi seseorang di depan umum itu tidak baik, tidak membangun orang, tidak membuat orang menjadi baik, sehingga mereka melakukannya secara pribadi di rumah mereka. Dan akibatnya Apolos berubah. Apolos menjadi semakin baik. Dan Apolos ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sehingga orang yang berani tetapi tidak disertai dengan hikmat, itu tidak bisa menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Demikian juga di dalam hidup kita melayani Tuhan. Baik melalui pekerjaan kita, demikian juga melalui pelayanan kita di gereja dan lain sebagainya. Kita akan bertemu dengan bermacam-macam orang. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya hikmat untuk menghadapi mereka. Dengan hikmat Tuhan kita belajar bagaimana caranya kita menegur orang yang salah. Bagaimana caranya kita berkomunikasi. Bagaimana caranya kita menentukan prioritas dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sulit, itu pada akhirnya bisa diatasi dengan baik. Dan menjadi baik. Karena kita adalah orang yang berhikmat. Dan ketika kita membimbing seseorang yang sudah keliru, dan orang itu berubah, dan hidupnya berbuah, maka bukan cuma kita berbuah karena kita berhikmat, tetapi kita juga menjadikan orang tersebut punya hidup yang berbuah. Melalui kita yang dipakai oleh Tuhan, karena kita berhikmat. Tetapi orang yang tidak berhikmat adalah orang yang ngawur, orang yang sembarangan, orang yang tidak berpikir panjang, orang yang mau mengambil gampangnya. Udah yang penting cepat selesai, yang penting gak usah repot-repot. Mereka gak berpikir panjang, mereka gak berpikir bagaimana nanti akibatnya dan lain sebagainya. Sehingga orang yang ngawur, sekalipun dia berani tetapi beraninya ngawur, tanpa disertai hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sekali lagi dia justru menjadi batu sandungan dan tidak bisa menjadi berkat dan tidak bisa memuliakan nama Tuhan.
Yang ketiga, yang terakhir, Aquila dan Priscilla adalah orang yang mau berkorban. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 16 ayat 3 dan 4, Paulus di situ berkata bahwa Aquila dan Priscilla itu berkorban. Bahkan pengorbanan mereka itu sampai di dalam tahap dikatakan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Paulus. Oleh karena itu Paulus berterima kasih kepada mereka. Bahkan dikatakan juga semua jemaat non-Yahudi itu berterima kasih kepada Aquila dan Priscilla. Jadi kita bisa melihat pasti pengorbanan Aquila dan Priscilla itu sangat besar di dalam melayani Tuhan dan di dalam melayani jemaat Tuhan. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa mereka itu mungkin sudah kembali ke Roma dan mereka harus berhadapan dengan penganiaya orang Kristen pada saat itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Paulus mengatakan Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di Efesus disebutkan bahwa Aquila dan Priscilla ikut pindah ke Efesus. Dan di kota itu Priscilla juga bekerja mengurus jemaat dan keluarganya. Nah, di dalam komentarnya yang ditulis dalam surat Roma, Paulus menyebut Priscilla sebagai pemimpin gereja yang cukup baik. Priscilla sibuk, tetapi dia mau berkorban untuk melayani jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengorbanan di dalam melayani. Maka sebuah teladan terbesar dan termulia bagi pengorbanan di dalam pelayanan itu adalah penyaliban Kristus di atas salib. Di mana Kristus memberikan seluruh hidupnya. Dia berkorban bagi kita manusia berdosa. Dan apa hasilnya? Pengorbanan yang sangat besar, pengorbanan yang sangat mulia itu memberikan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal. Di dalam firman Tuhan, 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya dikatakan kamu mengikuti jejaknya. Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan juga sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, tapi ada satu hal lagi yang juga Tuhan panggil. Dikatakan kita dipanggil untuk mengikuti teladan Tuhan. Termasuk di dalamnya ketiga, Tuhan itu sudah menderita bagi kita manusia yang berdosa. Dan kita diselamatkan ketika kita percaya. Tuhan juga mau di dalam kita melayani Tuhan, kita berkorban bagi Tuhan. Sekalipun itu membawa penderitaan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, secara umum, pada umumnya manusia itu tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Pada umumnya orang itu akan menghindari penderitaan. Karena penderitaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi justru buat orang itu susah. Merugikan hidupnya. Itu penderitaan. Tetapi ajaran firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan itu bisa merupakan suatu karunia Allah di dalam kehidupan orang percaya.
Apa artinya? Tidak semua orang bisa menderita bagi Tuhan. Tidak semua orang bisa mengalami penderitaan ketika dia melayani Tuhan. Jadi kalau kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita, kita harus menderita bagi Tuhan. Berkorban bagi Tuhan. Itu dikatakan adalah sebuah karunia. Itu adalah sebuah hak istimewa. Oleh karena itu melayani Tuhan, hidup berbuah bagi Tuhan, itu berarti kita harus mau berkorban. Tanpa ada kerelaan untuk berkorban di dalam kita melayani Tuhan, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Tetapi dengan kesediaan untuk berkorban di dalam kita melayani Tuhan, maka hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, untuk menjadi berkat bagi sesama, dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini sekali lagi tidak mudah. Ini sekali lagi sulit dan mungkin juga penuh dengan pergumulan. Tapi itulah panggilan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing. Tapi kita tahu jelas ketika aku menjadi anak Tuhan, ketika aku sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana hidupku? Apakah hidupku sudah menghasilkan buah? Apakah hidupku memuliakan nama Tuhan? Kita yang tahu. Mari pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari Aquila dan Priscilla yang sudah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ada 3 rahasia yang dimiliki mereka yang juga harus kita miliki. Yang pertama, kita belajar untuk bekerja sama di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita bersama siapapun. Kita belajar bekerja sama, artinya kita tidak hanya menjadi orang yang memikirkan kepentingan kita sendiri. Yang kedua, kita mau menjadi orang yang berhikmat. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya masalah apapun yang kita hadapi dengan hikmat Tuhan, maka kita bisa menyelesaikannya dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau sudah berkorban bagiku dan aku mau, Tuhan, kalau memang Tuhan mempercayakan itu pelayanan kepadaku, aku mau setia, sekalipun untuk itu aku harus berkorban. Karena aku tahu itu adalah hak istimewa. Itu adalah karunia Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menguatkan, memampukan kita untuk kita menghadapi dan melewati semuanya itu. Biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, pakailah aku berbuah di segala bidang, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Tuhan tahu kehidupan kami masing-masing, Tuhan juga tahu pergumulan kami. Biarlah ya Tuhan, tolong di dalam hidup kami. Kami belajar dari Aquila dan Priscilla. Untuk kami bisa bekerja sama, untuk kami memiliki hikmat, dan kami juga rela berkorban untuk dipakai oleh Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, pakailah kami Tuhan. Biarlah segala kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan kita. Kita memberikan persembahan kita. Ku bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya. Sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada
baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu pada kami sehingga sampai hari ini. Kami membawa persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau memakainya untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Berkatilah persembahan kami pada hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai yang sejati dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus, kuat kuasa, penghiburan dan penyertaan dari Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu memberkati kehidupan kita, menguatkan kita dan menolong kita untuk kita menghasilkan hidup yang berbuah, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Perkumpulan keluarga Karis akan mengadakan Premarital Class yang disingkat dengan PMC pada bulan Juli 2021. GKA Gloria bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Karis dan mempercayakan bimbingan pranikah pada acara PMC ini. Bagi pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan, bisa mendaftarkan diri kepada panitia melalui Ibu Airin dan kepada TU gereja lokal masing-masing.
pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2021. Demikian pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.